Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang masalah dari segala arah. Politik masalah, ekonomi masalah, kenakalan remaja masalah, ini masalah, ini masalah. 1001 masalah. Masalah berubah. Apa jalan keluarnya? Kerjakan apa yang dulu Rasulullah kerjakan. Ini jalan keluarnya, tidak ada jalan lain. Nah, kalau kita ini bersikap begitu itu tidak berubah karena suasana berubah, itu kita ini dapat warisannya siddiqin, mantap betul dengan agama ini. Suasana berubah, zaman berubah, tapi Allah tidak berubah. Yang berkuasa zaman dulu, yang berkuasa zaman sekarang sama aja, hanya Allah saja. Maka jalan keluar untuk menghadapi masalah hanya satu, taat kepada Allah. Sudah. Perintah Allah itu apa dikerjakan, udah itu aja. Yang kita minta itu supaya kita jadi orang siddiqin, mantap betul dengan agama ini. Orang yang mantap dengan agama inilah orang yang akan selamat dari fitnah-fitnah zaman. Akan datang suatu masa Dajjal keluar. Dunia semua dikuasai oleh Dajjal. Ekonomi dikuasai oleh Dajjal. Orang yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Bagaimana kira-kira kita kalau Dajjal keluar dan orang yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan? Sikap kita gimana kira-kira? Ikut Dajjal apa tidak? Lu nggak bisa makan dah. Orang yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Nah, orang yang yakinnya kepada makanan, akan jadi muridnya Dajjal yang paling setia. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang iman pada waktu itu? Nabi mengatakan orang iman pada waktu itu cukup baca tasbih sudah kenyang. Subhanallah, subhanallah sudah kenyang. Maka kalau Dajjal keluar, ini doanya ini aja. Waktu itu kok kita pikir ekonomi, kita pikir makanan, langsung jadi muridnya Dajjal. Seluruh teknologi dikasihkan kepada Dajjal. Teknologi yang paling canggih diberikan kepada Dajjal. Dajjal kalau putar dunia sudah sampai melebihi pesawat supersonik. Nah, orang yang kagum dengan teknologi langsung jadi murid pertamanya Dajjal. Sihir yang paling hebat Allah berikan kepada Dajjal pada waktu itu. Orang mati dibangunin sama Dajjal. Bangun, bangun, bangun. Langsung pada bangun dari kuburan. Dia bilang, ini loh Tuhan kamu. Dajjal ini Tuhan kamu, kamu ikut. Nah, bagaimana kalau orang takjub dengan yang ajaib-ajaib? Nah, langsung sendiko Gusti. Jadi murid Dajjal. Maka kita ini belajar dari siddiqin, orang yang mantap. Maka Dajjal menguasai seluruh dunia. Akhirnya mau pergi ke Madinah, mau menguasai Madinah Al-Munawwarah. Tapi Madinah dijaga oleh para malaikat, nggak bisa masuk. Tapi di Madinah pada waktu itu juga masih banyak orang-orang munafik. Maka Allah guncangkan Madinah. Ketika Madinah guncang, orang-orang munafik ketakutan. Wah, gawat ini. Kelihatannya mau ada apa ini? Maka mereka pada lari ke Madinah, lari dari Madinah ikut Dajjal. Tinggal orang-orang ahlul yakin aja yang di Madinah. Ada seorang pemuda, walaupun pemuda ini yakinnya itu luar biasa. Maka dia mendengar Dajjal mau datang ke Madinah, dia keluar dari Madinah, mau lihat, oh ini tuh Dajjal itu, katanya dia. Persis yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Matanya satu, punya kehebatan-kehebatan, ini Dajjal ini. Ini tuh orangnya. Maka Dajjal marah, kurang ajar. Tangkap dia, tangkap. Digergaji kepalanya, gergaji. Setelah digergaji, berbelah dua. Dajjal mengatakan, bangun. Tahu-tahu bangun lagi. Tapi bangun dia malah tersenyum-senyum. Saya tambah mantap kalau kamu ini Dajjal. Kok bisa begitu? Ya kan Nabi cerita begini ini. Nabi dulu sudah cerita begini ini. Mantap saya, kamu ini Dajjal betul. Pokoknya Dajjal ngamuk. Dia hunus pedang mau penggal kepala orang itu. Tapi ternyata tangannya lemes Dajjal. Kena ahlul yakin ini lemes, loyo Dajjal, nggak kuat.
Dia masih bengak-bengok ngalor ngidul. Tapi sebetulnya dia sudah nggak mampu, tangannya sudah setruk Dajjal. Kena kekuatannya ahlul yakin. Akhirnya dia lari ke Syam, sampai di Syam dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang ahlul yakin lah yang bisa menghadapi Dajjal ini. Dajjal kan belum keluar, Pak. Belum keluar, tapi fitnahnya sudah keluar di mana-mana. Maka dalam sholat kita diperintah oleh Nabi, wa'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung, selamatkanlah aku dari fitnahnya penjelajah Dajjal. Dajjal belum keluar, tapi fitnahnya sudah keluar. Sekarang ini fitnahnya, fitnah ekonomi. Pokoknya kalau enggak haram ini susah sekarang ini. Haram aja susah, apalagi halal. Nah ini termasuk fitnahnya Dajjal. Kalau saya enggak riba, enggak bisa hidup. Nah, ini fitnahnya Dajjal. Kalau teknologi enggak maju, enggak bisa jalan. Ini fitnahnya Dajjal kan. Ini belum, kalau Dajjalnya nanti keluar lebih lagi dahsyat. Sehingga kebanyakan manusia waktu itu jadi pengikutnya Dajjal. Semoga kita mati sebelum dia keluar. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, itu umat Islam itu yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu tinggal 12.000 aja. Kena semua, ikut Dajjal semua. Siapa yang selamat? Orang ahlul yakin. Bukan orang ahli ngomong, bukan orang ahli teknologi, bukan orang ahli ekonomi, bukan orang ahli pencak silat, bukan orang ahli, nggak ada apa-apanya. Ahlul yakin yang mantap dengan agama Allah, itu yang selamat dari Dajjal. Dan Dajjal itu seperti namanya, Dajjal itu maknanya penipu. Jadi dia ini seperti baik tapi itu menjerumuskan. Itu nama Dajjal itu. Maka kalau kamu dengar ini baik, ini baik, hati-hati itu. Dajjal itu juga begitu itu. Dajjal itu senantiasa ngomong saya ini baik, saya ini penyelamat. Tapi hakikatnya menjerumuskan orang untuk menuhankan dia. Fitnahnya sudah sampai kemana-mana. Orang ahli ekonomi bilang ini ekonomi untuk menyelamatkan manusia. Orang ahli hutan bilang itu di jalan-jalan selamatkan bumi kita dengan penghijauan. Nah gitu kan, selamatkan bumi kita. Lah semua hijau semua, kalau langit ambruk apa yang enggak hancur bumi itu. Untuk menyelamatkan bumi ini dengan agama. Kalau masih ada orang-orang yang mantap mengucapkan la ilaha illallah, bumi ini akan selamat, tidak kiamat. Walaupun hijau semua, kalau sudah nggak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, ambruk jagat ini. Tapi kita ini lihat, merasa orang modern itu selamatkan bumi dengan penghijauan. Oh, bagus ya, oh bagus ya. Ditambah lagi 2 anak cukup. Nah, ledakan penduduk, hati-hati dengan ledakan penduduk. Saya bilang kok 2 anak, 1 anak saja kalau beweling mewakal sudah cukup. Ya toh, punya 1 anak mewakal kan sudah cukup. Cukup mumet. Ya anaknya banyak, soleh semua, insya Allah ya tidak mumet, malah bahagia. Bukan insya Allah, pasti. Ini bukan saya berarti mengharamkan KB, tidak. Itu sudah dibahas oleh para ulama, panjang ceritanya. Tetapi keyakinan bahwa anak 2 menyelesaikan masalah itu keyakinannya orang jahil. Kalau kita amalkan agama, keluarga kita amalkan agama, datang barokah dari Allah, selesai masalah, akan bahagia kita. Bagaimana bisa bahagia? Dibahagiakan oleh Allah. Bagaimana tidak bahagia? Sedangkan dia dicintai oleh pencipta alam semesta. Pasti bahagia. Maka mantap kepada agama. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang yang siap mati untuk agama. Wassalihin, orang-orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang hidupnya pakai aturan semua. Berpakaian pakai aturan, kehidupan pakai aturan, laki-laki perempuan ada aturannya.
pakai hijab, jangan campur laki-laki perempuan itu. Ini namanya orang soleh. Ada orang ngomong-ngomong dengan perempuan bukan mahramnya, bukan istrinya. Kamu jangan begitu. Saya ini orang soleh Bapak, nggak apa-apa. Jelas sudah dosa kok nggak apa-apa. Astagfirullah gitu loh, nggak apa-apa. Namanya maling itu apa yang ngomong kalau saya maling? Kalau maling itu kelihatannya pura-pura kayak main-main. Tahu-tahu maling. Begitu juga setan malaikat. Untuk merusak kita, laki-laki perempuan kelihatannya nggak apa-apa. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Apa ekstrakurikuler? Kegiatan maksiat gitu aja loh kok dodo. Nah itu bagaimana? Ya itulah fitnahnya Dajjal. Jangan bagaimana-bagaimana. Ya. Kalau melihat wanita bukan mahram, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Hudu min absarihim. Tundukkan kepala. Insyaallah malaikat.